Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel kami Deni Rehana. Kali ini kami akan memberikan tutorial mengenai pemanfaatan aplikasi Canva untuk pembuatan bagan. Yuk, cekidot. Pertama, langkahnya adalah klik aplikasi Canva yang sudah diinstal di HP kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah geser ke kanan di bagian atas ini, more, pilih yang grab. Lalu selanjutnya adalah geser di bagian toolbar yang bagian bawah sampai muncul chart. Nah, misalkan kali ini kita akan membuat mengenai bagan line atau garis. Ini ada banyak pilihan dari bagian atas sampai ke bawah, karena line ada di sini di samping kiri. Kita klik, nah maka akan muncul tampilan hasil untuk bagan line. Kemudian tinggal kita isikan saja data-data yang dibutuhkan. Misalkan yang pertama, sebagai contoh singkat ya, klik 2 kali, ganti misalkan Januari. Lanjut, klik lagi 2 kali untuk merubah Februari, Maret. Ini tadi kan nggak sengaja kepencet ya, jadi klik lagi di bagannya 2 kali, Maret, kemudian April, Mei, Juni, Juli, Agustus, terus sampai dengan Desember ya, September, Oktober, November, Desember. Nah, sudah isi lengkap untuk yang di bagian pertama. Kemudian yang data pertama, misalkan judulnya adalah, klik untuk merubah penjualan atau jenis produknya boleh, produk misalkan kecantikan, sabun kecantikan misalnya. Klik 1 kali aja, isikan datanya sesuai data yang ada yang diminta. Ini saya masukkannya sembarang ya, karena ini hanya latihan. Kalau ada kasus, berarti yang diberikan adalah sesuai dengan kasus yang diminta sampai terpenuhi. Misalkan ini data untuk produk sabun kecantikan. Di yang bagian kedua, berikutnya adalah misalkan produk yang selanjutnya ya, produk bedak wajah. Sekali lagi di sini datanya disesuaikan dengan permintaan yang ada pada kasus ya, bukan barang, karena ini hanya contoh. Jadi saya ngetikkannya asal. Nah, di sini juga bisa nyisipkan langsung dari Google Sheet ya. Untuk memanfaatkannya tentunya perlu install aplikasi Google Sheet di HP Android kita. Cukup ini aja ya. Kalau misalkan ada tambah lagi produk-produk yang lain, bisa diisikan di kolom sebelahnya. Anggap untuk latihan ini hanya ada 2 produk, maka otomatis langsung akan muncul tampilan grafik yang terlihat. Maka akan muncul tampilan bagan yang diinginkan, yaitu bagan line atau garis. Ini hasilnya adalah dari data yang sudah dimasukkan. Untuk setting di sini bisa dilihat, kalau dimatikan show labels maka tidak akan muncul sumbu X dan sumbu Y keterangannya, tapi untuk memunculkan kita aktifkan ya, seperti ini. Ini bedanya kalau yang bagian show grid lines and text, lihat apakah ada perbedaan ya, jadi memunculkan garisnya atau tidak yang keterangan. Oke, setelah selesai, ini juga bisa dirubah. Misalkan saya ingin yang pie, maka dia otomatis akan merubah sesuai dengan permintaan kita. Kita kembali lagi misalkan ke area. Ini yang untuk bagian area akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita kembalikan ke bagian awal line.
Kalau sudah bisa disilang. Nah, untuk pengaturan atau setting warna bisa langsung dilakukan pada bagian yang ada di bawah, ada delete, duplicate, color 1, color 2, edit dan sebagainya. Saya ingin mengganti color yang kedua, misalkan untuk supaya mencolok saya beri warna kuning, sedangkan yang color yang kedua saya ingin memberi warna misalkan biru, maka akan terlihat perbedaan seperti ini. Untuk fungsi edit di sini itu untuk mengembalikan ke data. Jadi ada dua cara, bisa dengan cara klik langsung bakar atau dengan klik edit. Selanjutnya kita akan menambahkan fontnya ya, dengan cara klik plus, kemudian geser ke kiri, bagian ini bawah, klik text, klik heading untuk judul. Kalau terlalu besar bisa di font size nya ini dikurangi, geser lagi, nah ini kurangi seperti ini, kemudian edit, geser lagi ke kiri, edit, penjualan, produk tahun 2000, misalnya 2021. Nah, sudah, misalkan ini ingin dikecilkan bisa dengan cara klik buttonnya, setelah itu geser ya. Di situ di tiap pojok ada tanda bulat ya, itu bisa digeser, diperbesar atau dikecilkan, boleh taruh di center sesuai selera juga, mau agak diperlebar, menyamping boleh. Jangan lupa beri nama untuk sumbu X dan sumbu Y. Untuk menambahkan keterangan sumbu X dan sumbu Y tetap sama dengan cara klik plus, beri add subheading, diedit bulan, kemudian bisa dengan menambahkan juga untuk teksnya duplicate, kita ganti dulu, edit, kita hapus, ganti penjualan unit ya, unit. Kita ubah menjadi vertikal sesuai dengan sumbu Y, kemudian kita geser ke sebelah atau samping sumbu Y. Untuk mengubah fontnya bisa klik bagian yang akan diubah fontnya, setelah klik baru masuk ke bagian lambang T besar dan T kecil font, pilih font yang dimau, misal saya pakai yang ini, maka tampilannya seperti itu. Ini juga saya rubah, atasnya juga saya rubah. Jika kebesaran fontnya, berarti tinggal pilih font size, kurangi yang ini juga sumbu Y, dikurangi fontnya. Seperti ini tampilan dari bagian yang sudah kita buat tadi mengenai penjualan produk tahun 2021. Langkah selanjutnya adalah memberi keterangan warna dari biru dan kuning tadi dengan cara sama. Kalau mau menambah teks ya, biasanya bisa dengan duplikat tadi, keterangannya taruh di sebelah kiri dengan cara format, taruh sebelah kiri, kemudian edit keterangan ini, terus sisipkan, klik plus ke elemen, klik line and shape, pilih garis karena situ line ya, sesuaikan aja, kecilkan dengan menggeser tanda lingkaran putih yang ada di situ, taruh di bawahnya. Kalau terlalu besar kecilkan, beri warna sesuai yang ada di tampilan bagan, kemudian duplicate, taruh di bawahnya lagi, beri warna bagan satunya biru ya. Kita lihat lagi datanya biru dan kuning, yang kuning ada data 50, entah yang bulan Januari 54 itu produk ada, berarti kuning ya, kuning. Kita letakkan aja sesuai di keterangan datanya, tidak membingungkan, boleh-boleh aja sebenarnya taruh di bawah atau di atas yang biru, tapi ini saya sesuaikan dengan data yang ada. Duplicate lagi teks, taruh di sebelah kiri formatnya,
kemudian geser lagi, edit, sabun kecantikan. Yang ini selesai, saya besarkan, kemudian duplikat, taruh di bawahnya dekat dengan yang warna kuning, edit, bedak kecantikan. Seperti itu. Apabila Anda ingin mempercantik tampilan bagan, bisa lagi disisipkan tanda plus, kemudian klik elemen, kemudian klik, misalkan saya ingin backgroundnya di belakang ada tambahan, misalkan saya ingin tambahan elemen telur ya, tinggal klik grafik, sesuaikan dengan kemauan aja. Contoh saya pakai ini hanya memberikan hal yang berbeda aja ya. Caranya, setelah masuk elemen ini, saya ingin menaruhnya di belakang dengan cara klik position ya, taruh di belakang, backward. Transparansinya terlalu menonjol, maka bisa dikurangi dengan cara klik transparansi, kurangi warnanya, menaruhnya dengan menggeser bagian ini. Setelah selesai, klik silang. Ini bisa saya ingin duplikat untuk taruh di sebelah sini. Sama, saya ingin transparansinya kurangi ya sedikit, posisinya taruh di backward atau belakang. Akan muncul hal yang berbeda di sini. Ini sebenarnya sesuai selera saja. Kemudian saya ingin mengupload ke template ini avatar saya pribadi yang sudah saya buat. Ada beberapa avatar yang sudah saya buat sendiri, hasil karya sendiri. Misalkan ini ya, bisa ditaruh di manapun yang disuka. Jadi untuk upload ini biasanya untuk memasukkan file yang tidak ada di Canva, jadi file kita sendiri yang bisa kita ambil dari file yang sudah tersimpan di HP Android kita. Selanjutnya saya ingin background ya, backgroundnya bisa dipilih, ini menyesuaikan ya, misalkan berhenti sampai tadi tidak masalah. Misalkan saya pinginnya background tertentu, bisa dicari sesuai sukaan kita ya, apa yang disuka silahkan dipilih. Sekali lagi, ini adalah suka-suka untuk mempercantik tampilan bagan yang sudah dibuat saja ya. Ada banyak pilihan background di sini, menyesuaikan saja. Silakan terus dicari yang diminati. Jadi berkenalan dengan aplikasi Canva ini sangat menyenangkan. Kita bisa berekspresi di sana sesuai dengan passion kita masing-masing. Misalkan yang mana ya, tunggu sebentar sampai kita tahu yang mana yang kita suka. Harus telaten memang dengan memilih apapun yang ada di sini, termasuk elemen, background, atau menambahkan foto. Misalkan ini, saya klik, maka tampilannya menjadi seperti ini. Untuk mengurangi transparansi bisa seperti tadi, klik transparansi, kemudian geser transparansinya ke bagian yang disuka. Inilah tampilan akhir kita dalam pembuatan bagan lain. Apabila ada penugasan bagan lain tanpa mengubah yang sudah ada, maka kita bisa melakukan duplikat dengan cara klik ini, halaman 1, klik duplikat, kemudian kita klik bagannya, kemudian pilih misalkan pie chart, bagan pie. Ini ya hasilnya, ini bisa digeser kira-kira seperti ini. Jadi kita sudah punya dua bagan sekaligus dengan mengisi satu kali data yang ada tanpa harus entry data lagi.
begitu seterusnya. Untuk membuat animasinya, klik halaman, kemudian animate. Misalkan pilih yang break, maka tampilannya seperti itu. Saya ingin menganimasikan tulisan bagian atas, saya pilih misalkan bounce. Selesai. Yang kedua juga saya ingin animasikan dengan klik animate. Kali ini saya mau yang rise, dan tulisannya juga saya ubah ke roll misalkan. Itu ya. Untuk menambahkan suara, klik plus, kemudian audio. Pilih yang free, misalkan ini. Kalau ini ditampilkan dalam bentuk slide presentasi. Jangan lupa beri nama hasil slide. Yang sudah dikerjakan, caranya adalah bisa dengan cara klik plus halaman, tambah halaman seperti ini, atau cara yang kedua adalah duplicate page. Nah, ini kita ubah posisinya di sebelah depan atau menjadi halaman 1 seperti ini. Kemudian kita akan mengubah tampilan ini menjadi cover atau halaman awal identitas kita apabila ini penugasan ya. Caranya adalah klik belakang, kemudian delete, semua kita delete. Bisa cara multiple, bisa cara manual seperti saya satu persatu ya. Tambahkan saja font teks ya, klik teks dan beri. Ini cara pertama ya, edit, bagian perkembangan, kemudian tahun 2020. Kemudian klik duplicate oleh, misalkan saya ya, Eka Ratnasari. Fontnya saya kecilkan, saya taruh di bagian sini. Fontnya saya ubah. Udah ya. Kira-kira begitu tentang cara pembuatan bahkan perkembangan usaha dengan menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya untuk yang perlu diketahui adalah pengaturan tampilan itu bisa dalam bentuk scrolling view seperti ini. Jadi tidak muncul ya, munculnya di sini. Nah, itu pilihan tampilannya ya. Kalau yang thumbnail seperti tadi, kalau yang selanjutnya grid view akan seperti ini. Jadi sesuka hati aja, sukanya yang mana. Lanjut, misalkan ingin disimpan dalam bentuk apa? Ada beberapa pilihan di sini. Pilihannya adalah PNG, JPG, PDF standar, PDF print, SVG, MP4, GIF. Biasanya kalau kayak gini mau dalam bentuk presentasi berarti pilih yang MP4 video atau MP4 ya. Kalau untuk hanya dokumen saja, pilih yang PDF standar. Misalkan saya ingin dalam bentuk MP4 full, semua akan saya simpan all page 1-3 dan kemudian download. Untuk judul tadi kan bahkan perkembangan usaha tahun 2020 bisa ditambahkan nama perusahaannya apa ya, atau nama usahanya. Di bawahnya boleh tambah lebih bagus lagi dan lebih lengkap. Ditunggu sampai selesai untuk proses pendownloadannya. Memang agak lama prosesnya ya, harus sabar. Nah, selesai.
Ini bisa dibagikan ke WhatsApp atau yang lainnya. Ini tuh ada beberapa pilihan. Kalau mau dibagikan ke WhatsApp ya tinggal kita pilih WhatsApp seperti itu ya. Tapi ini sementara tidak saya bagikan. Kemudian bisa juga ke sebelah kanan, itu hanya share link saja tanpa mendownload ya. Share link. Jadi hasil ini ada linknya ya, dan ingin kita bagikan ke orang lain. Misalkan saya ingin membagikannya hanya dalam bentuk view. Jadi nanti yang link ini akan saya bagikan ke orang lain, tapi orang lain tersebut hanya bisa melihat saja tanpa bisa mengedit apa yang sudah kita buat tadi. Nah, caranya adalah tadi ya, ini view. Kalau yang share link to edit itu biasanya orang lain bisa mengedit apa yang sudah kita buat di sini. Share link to use as template, jadi template-nya bisa dipakai oleh orang lain. Share link to view berarti kita membagikan hanya untuk dilihat saja tanpa diedit oleh orang tersebut. Setelah selesai copy link, nah, kemudian kita bagikan ke orang di WA tanpa mendownload ya. Misalkan saya ingin membagikan ke anak saya, misalkan ya, misalkan saya membagikan ke Bu Rifa misalkan, maka saya masukkan saja paste seperti ini. Sudah terkirim. Tuh. Ya, kalau sudah, kita masuk lagi di kampanye. Selesai tugas kita. Kalau menambahkan komen juga bisa dengan cara di bagian bawah ini kita klik komen. Kalau berbagi dengan orang lain untuk diedit misalkan, kita bisa komen di sini. Ini perusahaan apa misalkan ya. Belum masuk. Jadi maka muncul di sana. Orang lain biasanya yang komennya seperti itu. Terima kasih, ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ya, klik subscribe, like, dan komen untuk channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum.